Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analisis, yaitu Bapak Ridwan Yudanegara MPD, dan teman-teman yang menonton sekalian. Oke, sebelum kita memasuki presentasi saya ini, alangkah baiknya perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Aulia dengan NPM 241063105028 dari kelas 3C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster penelitian dengan judul Analisis Perubahan Indeks Harga Konsumen atau IHK Bulanan Kota DKI Jakarta tahun 2019. Oke, masuk ke latar belakangnya, indeks harga konsumen atau bisa disebut dengan IHK merupakan indikator penting untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nah, IHK juga digunakan untuk mengatur inflasi. Nah, DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki dinamika harga yang cukup signifikan, sehingga perlu dianalisis bagaimana perubahan IHK dari bulan ke bulannya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pola perubahan IHK di awal tahun 2019 menggunakan analisis regresi linear. Nah, di sini adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis perubahan IHK per bulan di DKI Jakarta tahun 2019. Nah, yang kedua itu untuk melihat apakah ada tren kenaikan atau penurunannya, atau mengidentifikasi tren kenaikan dan penurunan IHK-nya. Nah, yang terakhir itu ada tujuannya untuk menggunakan model regresi linear untuk mengetahui hubungan antara waktu per bulannya dan nilai IHK-nya. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu dengan menggunakan pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, metode penelitian berupa eksperimen yaitu menguji model regresi linear pada data IHK atau indeks harga konsumen. Nah, dalam variabel penelitian atau skala pengukurannya itu, yang pertama itu ada variabel X, bisa disebut dengan variabel independen yang berisi bulan atau skala numerik 1 sampai 5. Yang kedua itu ada variabel Y atau bisa disebut dengan variabel dependen yang berisi tentang IHK DKI Jakarta atau skala rasionya. Nah, data diperoleh dari file berbasis Excel yang bersumber dari BPS. Nah, analisis ini juga dilakukan dengan regresi linear sederhana untuk melihat arah dan besarnya perubahan IHK. Nah, adapun hasil penelitiannya yaitu data yang digunakan merupakan IHK dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2019, yaitu 135,58, 135,93, 136,12, 136,67, dan 137,47. Nah, hasil regresi linear memberikan persamaan yaitu Y sama dengan 0,452 dengan variabel X-nya ditentukan ditambah 134.998. Yang artinya di mana IHK itu mengalami kenaikan sekitar 0,45 poin setiap bulannya. Nah, jadi tren sehingga terdapat tren peningkatan yang konsisten dari bulan Januari sampai ke bulan Mei tahun 2019. Nah, grafik regresi juga menunjukkan garis naik secara stabil sesuai dengan pola datanya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hasil penelitian dari poster ini itu yaitu IHK DKI Jakarta
meningkat secara bertahap dari bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2019-nya. Nah, regresi linear juga menunjukkan hubungan positif antara waktu dan nilai IHK-nya. Nah, untuk tren kenaikan IHK juga dapat menjadi indikator awal awal tekanan inflasi. Informasi ini dapat membantu pemerintah untuk memantau harga dan melakukan kebijakan pengendalian inflasi. Oke, selanjutnya setelah saya memaparkan isi poster, saya juga akan menjelaskan tentang tutorial singkat cara melakukan analisis regresi linear menggunakan RStudio. Nah, berdasarkan data IHK DKI Jakarta tahun 2019 yang telah saya gunakan pada penelitian, nah yang pertama itu kita perlu menyiapkan data dalam bentuk file Excel atau CSV. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini berisi nilai IHK dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2019. Nah, format datanya itu sangat sederhana, hanya memiliki dua kolom, yaitu yang pertama itu variabel X yang berisi bulan dari bulan 1 sampai bulan kelima, dan yang kedua itu variabel Y yang berisi tentang IHK-nya atau nilai IHK sesuai datanya. Nah, setelah file itu siap, kita mulai coding di RStudio-nya. Nah, untuk mengimpor datanya, eh, saya itu memilih untuk mengimpor data Excel. Jadi kita dapat menggunakan library read Excel. Nah, berikut ini kodenya. Di sini awal mula kalau kalian belum menginstal install data package-nya, kita tulis dulu di sini install dot package, lalu buka kurungnya itu kasih kutip, tulis read Excel. Nah, kita lanjut di sini. eh Adapun saya tuh udah mendownload install package-nya, jadi tidak usah di run lagi di bagian install package-nya. Jadi langsung saja setelah mendownload install package-nya, kita langsung ke load paketnya, yaitu mencari datanya, memasukkan data ke RStudio-nya menggunakan library read Excel. Nah, lalu membaca file Excel-nya itu ganti nama file sesuai lokasi penyimpanannya. Jadi kalian simpan dulu di lokasi penyimpanannya. Kalau saya kan di Acer Downloads, bagian Downloads. Lalu kalian masukkan ininya data underscore raw read Excel, kalian tulis dari datanya. Selanjutnya itu mencari baris yang berisi DKI Jakarta. Kalian sebelum mencari baris yang berisi data Jakarta itu, kan sebelumnya kita udah data raw gitu. Nah, ini tuh untuk kode ini tuh akan menampilkan data yang sudah kita masukkan. Jadi tinggal kita run. Oke, setelah sudah muncul di sininya, jadi outputnya kayak gini ya guys. Di sini variabel X dan di sininya variabel Y-nya. Lanjut ke membuat regresi linearnya. Jadi kita menentukan model regresi linearnya tersebut. Nah, setelah data berhasil dimuat, langkah berikutnya itu adalah membuat model regresi linear sederhana. Itu menggunakan skripnya ini. Lalu kita memvisualisasikan regresi, yaitu menggunakan
Oh iya, kan kita sudah membuat model regresinya. Lalu ketika kita mau melihat model hasil modelnya itu menggunakan summary model. Oke, jadi outputnya kayak gini. Lalu selain outputnya itu akan menampilkan nilai koefisien regresi, nilai intercept, nilai error squared, dan significance model. Nah, pada penelitian ini, model menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,452 variabel X ditambah 134.998. Nah, ini sesuai dengan hasil perhitungan pada poster yang saya tunjukkan tadi. Nah, nah, untuk membuat grafik regresi berikut ini cara membuat grafik scatter plot dan garis regresinya, yaitu dengan memvisualisasikan regresi dan menampilkan persamaan regresinya. Di sini itu kita menggunakan skripnya plot, kita cantumkan data IHK dari bulan ini, oh, variabel X-nya bulan, dan variabel Y-nya itu data IHK-nya. Nah, di sini kita buat kolomnya. Yang pertama itu ada judulnya, Regresi Linear IHK DKI Jakarta 2019 dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kenapa kalau judul harus dikutip dua? Karena memang harus dikutip dua. Nah, jadi di sini ada X-Lab-nya. X-Lab-nya itu ada bulan atau indeksnya. Y-Lab-nya itu indeks harga konsumen atau bisa disebut IHK. Lanjut ke model coolnya. Nah, saya di sini colornya itu memilih warna blue atau bisa disebut dengan warna biru. Nah, setelah sudah disesuaikan keinginan kitanya, saran saja. Nah, grafik ini akan, nah, dari grafik ini kita menampilkan titik-titik data IHK-nya dan garis regresi yang menunjukkan tren peningkatan IHK setiap bulannya. Jadi di sini baru baru ada titik-titiknya, lalu kita run juga untuk menampilkan persamaan regresinya dengan skrip yang ini. Nah, oke, di sini kita menjelaskan tentang hasilnya. Jadi, koefisien regresi yang kita dapatkan itu 0,45, berarti IHK-nya naik sekitar 0,45 poin setiap bulannya. Nah, terdapat nilai p-value-nya menunjukkan apakah apakah hubungan bulan IHK-nya signifikan atau tidaknya. Sini ditampilkan value-nya. Lalu grafik regresinya juga menunjukkan pola kenaikan yang konsisten. Nah, sehingga analisis ini mendukung kesimpulan pada poster bahwa terdapat tren kenaikan nilai IHK dari bulan ke bulan. Oke, demikian tutorial singkat penggunaan RStudio dan presentasi mengenai poster penelitian yang saya analisis, regresi linear pada data IHK DKI Jakarta tahun 2019. Semoga penjelasan ini membantu memahami langkah-langkah teknis dari penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.